Bintang Timnas Indonesia polesan tangan dingin Sintayong. Pertama, Pratama Arhan. Pratama Arhan mendapat kepercayaan Sintayong untuk melakoni debut saat Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Oman pada 29 Mei 2021. Sebelum memperkuat Timnas Indonesia Senior, Pratama Arhan merupakan andalan Sintayong di Timnas Indonesia U19 dan U23. Berkat performa briliannya bersama klub senior, Pratama Arhan diboyong klub kasta kedua Liga Jepang, Tokyo Verdy. Kedua, Asnawi Mangkualam. Berkat contohan Sintayong, Asnawi Mangkualam merasakan sensasi berkarir di luar negeri. Medio awal 2021, Asnawi Mangkualam diboyong klub kasta kedua Korea Selatan, Ansan Kurinas. Tak sekedar menghiasi bangku cadangan, Asnawi Mangkualam merupakan pemain andalan Ansan Kurinas. Karena itu, Sintayong terus mengandalkan Asnawi Mangkualam untuk mengawal sektor kanan pertahanan klub Garuda. Ketiga, Marcelino Ferdinand. Baru berusia 18 tahun, Sintayong sudah mengandalkan Marcelino Ferdinand untuk mengisi area gelandang Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand pun membayar tuntas kepercayaan Sintayong. Di Piala AFF 2022, Marcelino mengemas 1 gol dan 2 assist dari 5 pertandingan. Kabarnya klub raksasa Liga Belanda Feyenoord Rotterdam tertarik untuk meminang Marcelino. Selain itu, klub manajer Thailand Madampang yakni Thaiport FC juga tertarik untuk mendatangkan wonderkid Persebaya tersebut. Piala AFF berpotensi masuk kalender FIFA. Presiden FIFA untungkan Timnas Indonesia. Penyebab kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 salah satunya ialah kehilangan beberapa pemain penting. Sebut saja nama penyerang Dimas Derajat yang mengalami cedera serta Sunny Walsh dan Elkan Bagat yang tidak dilepas klub. Tak bisa dipungkiri, Piala AFF kerap kali menjadi polemik antar klub dan tim nasional di seluruh negara ASEAN. Banyak klub yang enggan melepas pemain mereka. Hal itu karena Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA. Selain itu, kompetisi di setiap negara juga berjalan seiring dengan digelarnya Piala AFF. Meski begitu, eksistensi Piala AFF semakin disorot oleh FIFA. Hal itu terbukti usai Presiden FIFA Gianni Infantino hadir dalam penyerahan trofi juara Piala AFF 2022 yang dimenangkan oleh Thailand. Infantino melihat potensi para pemain di ASEAN yang kian berkualitas. Demi Piala AFF yang dapat semakin berkembang pesat di masa depan, Gianni Infantino menginginkan Piala AFF masuk ke dalam kalender FIFA. Artinya setiap klub wajib untuk melepas pemain mereka untuk mengikuti turnamen bergengsi Asia Tenggara tersebut. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen FIFA Days. Kami harus memastikan bahwa liga ini semakin berkembang. Saya yakin jika kita bekerja sama, Piala AFF akan menjadi semakin besar dengan persetujuan FIFA, ujar Infantino dikutip dari Zingnews. Selain menjadi agenda resmi FIFA, Piala AFF diharapkan menggunakan teknologi VAR sebagai bentuk untuk pengembangan sepak bola ASEAN. Sebab dari berbagai edisi, Piala AFF selalu menghadirkan kontroversi yang merugikan para kontestan. Lantas, kapan hal tersebut akan terrealisasi? Mari kita tunggu untuk kejutannya.
Sintayong sukses buat media asing kecewa. Keberhasilan timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023 turut menjadi sorotan media Qatar Doha News. Sebagaimana diketahui, Piala Asia U23 akan berlangsung di Qatar. Oleh karena itu, kontestan ajang 4 tahunan tersebut lantas mendapatkan perhatian khusus media setempat termasuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri memastikan tampil di Piala Asia 2023 usai menjadi salah satu runner-up terbaik di kualifikasi Piala Asia 2023. Skuad Garuda bersama 4 tim lainnya yakni Kyrgyzstan, Malaysia, Thailand, dan Hong Kong memastikan tampil di Piala Asia 2023 dengan status runner-up terbaik. Media Qatar Doha News tampak tak suka dengan lolosnya timnas Indonesia di Piala Asia 2023, sebab sebelumnya media tersebut menjagokan Kuwait yang lolos. Sayangnya Kuwait gagal lolos lantaran hanya menempati peringkat ketiga grup A Piala Asia 2023. Doha News menilai hal yang mengecewakan ketika Kuwait kalah dari timnas Indonesia yang dikualifikasi Piala Asia 2023 mengandalkan mayoritas pemain U23. Padahal sebelumnya Kuwait menjadi salah satu tim raksasa di era 1970-an hingga 1990-an. Mereka menjadi raja di Piala AFF-nya Asia Barat. Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2022 memang sudah diprediksi. Namun gagal lolos ke Piala Asia 2023, terutama kekalahan di kandang sendiri dari tim muda Indonesia sangatlah mengecewakan. Tulis dari Doha News dalam artikelnya. Sebagaimana diketahui, di babak kualifikasi Piala Asia pertengahan tahun lalu, timnas Indonesia tampil dengan skuad terbaik. Kombinasi pemain muda, pemain keturunan, dan pemain berpengalaman menjadi kunci taktik Sintayong. Untuk di Piala Asia mendatang, diharapkan Sintayong mampu membawa seluruh pemain terbaik agar mampu berbicara banyak di ajang bergengsi di benua kuning tersebut.